Oke, silakan siapa yang mau share screen? Kemarin Ibu udah bilang kan ya, kerjakan langsung karena mau kita lihat sama-sama sebelum kita mulai kuliah pagi ini. Silakan, siapa yang mau share screen-nya, melihatkan apa yang sudah dilakukan, bikin grafik dari data yang Ibu kasih terakhir itu. Silakan. Halo, siapa yang mau share screen? Silakan salah satu. Nggak bisa diam-diam aja, Ibu mau lihat paham tidak gitu loh. Kalau diam-diam aja, Ibu biarkan aja, mungkin nggak paham aja, Anda akan rugi sendiri. Silakan. Siapa yang mau? Waktu berjalan terus nih, sebentar lagi udah habis pula Zoom-nya. Bisa dengar suara saya? Tolong dijawab, ini semua pada mute. Ini kayaknya nggak dengar suara Ibu. Bisa dengar suara Ibu nggak? Halo? Bisa, Bu. Bisa. Nah, kenapa diam aja? Ibu minta siapa yang bisa share screen, menunjukkan apa yang sudah dikerjakan setelah kuliah kemarin. Atau tidak ada yang mengerjakan sama sekali? Tidak ada yang mengerjakan satupun? Lalu tolong direspon. Kalau offline ini ya tidak ada yang merespon gini, Ibu cek satu persatu ke bangkunya, yang tidak buat Ibu suruh keluar. Nah sekarang kita online, Ibu udah bisa cek satu persatu. Ibu tidak minta pula mengharuskan tunjuk nama dipresentasikan, tidak pula. Ibu kasih kebebasan. Salah satu atau dua orang yang mempresentasikan. Ini kok tidak ada yang merespon. Nah itu saya sedih sekali kalau begitu. Berarti Anda tidak ada keinginan untuk belajar. Tolonglah siapa yang mau share screen apa yang sudah dikerjakan dari tabel data pada tabel kemarin itu yang saya share terakhir. Atau Ibu sudah share PPT-nya nggak kemarin? Izin Bu sebelumnya Bu. Ya. Untuk PPT-nya kemarin itu belum di-share Bu. Sejujurnya saya udah nyoba ngerjain, cuman nggak dapet Bu. Jawabannya masih ada nggak ngerti. PPT kemarin Ibu belum share, lupa share, nggak ada yang mengingatkan, terus ke kelas lain nggak ditanyakan, kelas satunya lagi, mereka udah selesai itu. Nah itu ya kalian ini itu yang Ibu sesalkan, nggak ada inisiatif, nggak ada nggak responsif. Nah, harusnya ingatkan Ibu di WAG, Bu, ini belum dikirim Ibu, setelah kuliah kemarin tuh ada 4 agenda Ibu. Lupa saya, kalau nggak diingatkan tentu lupa Ibu. Nah, itu tanya ke kelas yang satunya lagi, makanya komunikasi. Nah sekarang Novia, dari mana dapat data yang katanya nggak bisa dikerjakan itu? Gini Bu, kemarin itu dapat drive dari KKBP gitu Bu. Jadi dari mana, lihat Novia? soalnya tuh dari kakak tingkat Bu, dapat bahan PPT gitu Bu. Terus? Jadi kan ada tanya tuh di soal paling bawah gitu kan Bu. Jadi udah coba kerjain, cuman nilai CP-nya itu dapatnya CP aksennya itu dapatnya minus Bu. Jadi pas dicari len-nya tuh nggak bisa.
Nah, sebentar. Kan Ibu bilang kemarin itu data yang Ibu tampilkan itu ada di Shargel, bab farmakokinetika absorpsi, itu nomor 1 yang akan dikerjakan 1, 2, 7, dan 8 ya. Harusnya kan Anda bisa logikanya itu loh. Kalau Ibu lupa share, karena nggak diingatkan juga karena saya sudah banyak agenda, harusnya cari di Shargel dong ya, nomor 1 datanya sama itu. Nah, itu yang Ibu sesalkan, kenapa anak-anak sekarang kok nggak ini ya, nggak responsif, nggak peduli dengan tugasnya. Kalau Novia bisa di-share screen-nya. Ibu nggak mau lanjut dengan yang kuliah yang bahan materi ajaran yang terakhir ini, kenapa? Karena kalian pada diam semua, gitu loh. Jadi yang tambah pintar tuh ya saya, Anda nggak dapat apa-apa jadinya, gitu. Silakan Novia di-share pengolahan datanya kok sampai dapat minus. Izin ya Bu, soalnya masih nomor 1 karena nge-stuck, jadi belum dilanjutin Bu. Iya, enggak apa-apa. Tadi tuh baru dapatnya sampai kayak gini sih Bu. Oke. Oh, Terus yang tuh mana yang bingung. minus? Ini Bu, kan itu nanti kan kita bikin kayak garis-garisnya tuh antara yang ini sama ini gitu kan, ada 2 persamaan gitu kan Bu. Ya, yang mana yang minusnya mana? Berarti nyari CP aksennya itu pakai persamaan yang mana Bu? Yang ini apa yang ini? Oke, sekarang gini, kan ini setelah ini dilohkan ya, data CP terhadap waktu tuh dilogaritmakan atau di LN kan. Ini LN apa log ini? LN ya. Bu. Oke, kalau LN berarti dia langsung KE slope-nya itu K. Nah, jadi kita ada 2 garis di sini, mirip dengan yang model 2 kompartemen IV ya. Kalau ini model 1 kompartemen absorpsi, di sini ada eliminasi dan ada kurva absorpsi. Kalau yang IV kemarin kan duanya itu eliminasi dan distribusi kan ya. Karena dia model 2 kompartemen IV. Nah, kalau di sini dia kan metode residual juga. Ada dua kurva eliminasi di bagian akhir dan kurva absorpsi, sehingga kita mencari 2 KE dan KA. Ya, nah di sini kemungkinan hasilnya negatif karena siapa tadi Novia menggunakan titiknya itu yang ini loh, yang titik yang ke 2 dan 4 itu kayaknya nggak linear tuh Novia, sehingga dia minus nanti itu. Jadi lebih baik gunakan 3 titik terakhir. Nah, sekarang coba kan di Excel bisa langsung ya. Coba data 3 titik terakhir nih cari persamaan garis lurusnya Novia. Oh, titik terakhir yang 10, 14 sama 14 sama 20. 20 ya, betul. LNCP-nya terhadap ini. Bukan yang itu. Yang ini di bawah ini pakai datanya, yang di bawah ini, yang 10, 14, udah ya. Yang LNCP-nya 2,9, 2,63, ini ya. Oke, coba cari regresinya. Persamaan regresinya. Udah dapet Bu. Berapa? Oke, kalau gitu berapa slope-nya? Berapa intercept-nya? Slope-nya berarti 0,0878. Ya, sama dengan apa itu? KE, nah. Iya, Bu. Nah, sama dengan KE, jadi dapat KE-nya 1 kan? Nah, Iya, sementara Bu. kita untuk cari Tmax itu kan perlu KE dan KA ya. Jadi KE dapat intercept-nya berapa di sini? 3,8395 ya. Nah, intercept ini kan ln channel, ln FD 0 KA dikurang KE, rumusnya kemarin tuh VD kali KA kurang KE ya. Nah itu. Nah sekarang pakai rumus persamaan regresi ini, Novia masukkan jamnya untuk T-nya ya 0, yang X-nya ya, X ini dimasukkan 0,25 sampai 6. Oh, itu untuk CP berarti Bu?
CP Aksen, LN CP Aksen. LN CP Aksen. Yang 3 di bawah jangan di ini lagi gitu loh. Jadi nggak usah dicari yang 3 bawah ini karena dia sudah kita pakai untuk kurva eliminasi. Jangan dihapus, yang dihapus hanya tabel D berapa nih? D17, 18, 19, yang D aja. Yang D17 ini. Nah, yang D17-nya jangan semua dihapus, biarin aja. Yang D17 coba lihat kursor, ya itu aja dihapus. Oke. Nah, kemudian ini rumusnya diperbarui lagi. Nah, rumus persamaan regresi masukkan 0,2 apa namanya? A10 itu sebagai selnya. Kali A10, klik A10 ya. Nah, ditambah oke, di copy ke bawah. Enggak sampai situ aja. Oke, kemudian diantilohkan. Ya, dapat antilohnya. Kemudian cari residunya, CP aksen dikurang CP. Jadi kalau yang kemarin itu kan yang CP kurang CP aksen ya, pokoknya yang besar kurang yang kecil supaya hasilnya enggak negatif ya. Ini berbenar. Oke, nah, copy. Nah, dapat kan? Nah, di LN kan residunya, LN residu. Yang lain lihat Novia caranya ya menggunakan Excel lebih gampang. Ya, copy ke bawah. Nah, buat grafik antara LN residu dengan jam ini dari 0,25 sampai 6. Bisa di sini yang di grafiknya sama bisa nggak? Di kurva Bisa, ini. Bu. Nah, coba. X-nya tetap dari 0,25 sampai 6. Nilai X 0,25 sampai 6. Oke, yang Y-nya log NN residu ini semua. LN residunya sudah sampai 16 ya, oke. LN residunya berarti sampai 16 juga, Bu? Iya, betul. Oke, ada betul nih, cari persamaan regresinya lagi, trend line-nya. Nah, ya. Nah, sekarang kita dapat, nah ini slope-nya berapa nih? 0,3905 ini adalah KA. Ya. Langsung KA. Kenapa? Karena dia LN ya. Kalau log dia pasti pakai per 2,303. Nah, titik potong intercept-nya 3,8752. Nah, coba kita lihat pada kurva 1 ini titik potongnya kan 8, intercept-nya ini kalau diluruskan ke sini ke ini 3,8395, hampir sama kan ya, harusnya dia sama. Jadi nanti intercept-nya ada apa namanya? Coba Novia cari ya KI udah dapat ya. Nah, tulis KA 0,3905, KE-nya 0,0878. Oke. Nah, Novia punya persamaan Tmax nggak? Bentar, Bu, di Karena Ibu share sebentar di WAG ya. Bentar, Ibu share sebentar yang kemarin itu di WAG. Oh, grup kelasnya nggak ada ya, Ibu. Ini ke Fahri ya, Fahri, tolong di share ke teman-temannya. Fahri nggak pula diingatkan Ibu kemarin, Ibu udah lupa pula kan. Agenda Ibu kemarin padat kali, jadi setelah kita kuliah itu udah lupa aja, nggak lupa share bahan mestinya. Tanya ke kelas sebelah gitu, mereka sudah selesai. Udah Ibu kirim, lagi loading. Udah ada Ibu kirim ke Fahri. Fahri silakan di-share ke teman-temannya supaya Novia bisa lihat persamaan Tmax-nya, Novia.
Sudah dapat Novia? Coba buka PPT-nya yang Iya, Bu. dikirim Fahri itu. Cari Temax, rumus Eh, Temax. iya, Bu. Bentar ya, Bu. Yang lain ada pertanyaan? Bisa nggak membuat Excel seperti yang dilihatkan Novia tadi? Harus bisa ya, karena nanti praktikum kita mengolah datanya, kita memberikan obat pada kelinci secara oral, nanti olah datanya persis seperti ini. Ya, jadi Ibu nggak perlu ngajarin lagi di praktikum, sudah bisa ngolah data. Dapat Novia? Kalau udah di-share lagi, share screen lagi. Yang lain gimana? PowerPoint-nya aja langsung yang di-share, Bu. Enggak, Novia Atau pindah. copy yang di PowerPoint itu persamaannya, terus di paste kan di Excel, sehingga nanti bisa dicari dengan rumus Excel, teman-temannya bisa lihat langsung. Kemudian juga di copy juga yang LNC Max, LNCP ya, kan ada Tmax ya, cari persamaan yang LN-nya. Kalau yang di atas Tmax itu kan CP bukan LN ya, cari yang LN-nya itu tuh di copy juga, supaya nanti bisa dilihat kita cari betul Cmax-nya. Yang lain ada yang tidak mengerti atau tidak bisa, coba sampaikan. Kalau diam-diam aja rugi. Ya, kenapa? Karena justru apa namanya? Olah data praktikum. Kemudian juga pemahamannya kalau nanti Anda kerja di R&D ya, untuk menetapkan dosis berdasarkan parameter farmakokinetik di pabrik obat, ini akan terpakai sekali. Jadi kalau Anda nggak ngerti ya rugi kalau nggak ditanyakan. Gitu. Bisa, Novia? Rumus yang Temax yang ada di PPT itu yang ada yang pakai logaritma, Bu. Iya, pakai log itu pokoknya Temax judulnya. Coba di copy aja, copy itu di paste di Excel. Sudah, Bu. Bentar. Ya, ada di share screen. Fahri, link Google Form daftar hadir udah di-share, Fahri? Oh, yang untuk sekarang masih belum, Bu. Share lah Bentar lagi, sekarang. Iya, Bu. Nah, ini enggak apa-apa, ini betul ini. Tmax sama dengan 2,3, coba dimasukkan, bikin rumusnya di sini. Sama dengan, sini bikin cari. Coba 2,3 log yang KA-nya yang B22 dibagi B21 tutup kurung 2. Satu lagi tutup kurungnya. Ya. Dibagi bagi A dikurang KE. Jadi baik dalam kurung itu, dibagi itu ada B22 kurang B21 dalam kurung ya. Kurung pembukanya di B22. Oke. Oke. Enter. Nah, dapat Temaxnya 4,9 jam. Ya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus CP. CP yang itu berarti, Bu, yang di awal tadi, Bu. Ya. Ini, Bu. Yang ini. Coba pakai rumus yang di PPT Ibu dulu. Coba kita lihat. Bisa langsung nggak dapat. CP itu kalau T-nya Tmax, tentunya dia jadi Cmax ya. Coba di copy lagi, copy dari PPT Ibu ke Excel-nya Novia nih. Iya, Bu. Fahri, nampaknya ini masih diperpanjang nanti ini apanya Zoom-nya.
Karena untuk yang materi kuliah sekarang belum lagi, Nak. Bisa di link yang sama ya nanti ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Nah, Bu. ya oke. Nah, coba kita cari ini. Nah, FKA D0 VD KA kurang K ini itu intercept. Jadi interceptnya lebih baik yang LN-nya dipakai Novia. Lihat nggak di PPT Ibu tuh loh CP atau LNCP di slide berikutnya, coba lihat. Ada yang loh kalau nggak salah, Nak. Bentar Bu, dicek Bu. Yang ada grafik terus ada itu rumusnya ya Bu, yang pakai LN. Ya, yang pakai LNCP. Karena kita di grafik kita kan LN nilainya ya persamaan regresinya. Enggak ya, sama nih. Ini sama dengan rumus yang tadi itu kan. Di PPT Ibu yang atau Ibu share screen ya? Bentar. Mungkin ya stop share dulu kali Bu, stop share Bu. Iya, ya. Nah, ini udah bisa dilihat. Jadi nah, CP tadi, rumus yang tadi itu untuk ini ya, rumus yang ini untuk garis yang ini. Maksudnya untuk profil yang seperti ini, jadi bukan ln di sini ya, yang di atau log di X di Y-nya. Ya, jadi ini untuk the best fit persamaan regresi kurva ini. Sementara tadi kita kan sudah membuat grafik antara ln CP terhadap waktu ya. Jadi kurvanya ini persamaannya harus ln atau log pula gitu loh. Karena supaya datanya, ini kan sama data Tmax betul tadi 2,3 log KA kurang K dapat kita 4,9 jam. Nah sekarang, nah ini kan ada LN nih. Nah ya, jadi nah kita pakai yang ini, jadi LN Novia. Jadi ini LNCP sama dengan LN ini kurang K, nggak usah pakai 2,303. Entar dulu, K-nya KE ya. Oh ya betul KE. Tadi Bu cek dulu. Ini KE. Oh iya, agak beda ya. Oh kalau gitu yang benar yang ini dipakai nih. Ya yang ini. Sehingga yang intercept-nya itu LN ini Novia. LN KAFD. Boleh, enggak apa-apa, ini aja dipakai rumusnya. Langsung pakai intercept aja Novia. Ibu stop share ya. Iya Bu. Ya karena sudah terlanjur pakai LN ya. Kalau pakai log bisa pakai persamaan Ibu tadi. Coba Novia share screen lagi. Bentar ya Bu, Yola itu dulu copy yang Ya. rumus tadi lagi. Ya. Nah, rumus yang lengkapnya juga di copy dong. Rumus yang CP atau buat aja LNCP sama dengan LN yang KAFD ini. LNCP coba buat rumusnya dulu di sini. LNCP sama dengan LN dalam kurung KA kali FD. LN KA F besar kali F bukan iya. V. Ini dikali ini aja rumus ini. Nah, F dikali D besar D0. D-nya dosis ini. Dibagi VD dikali VD dikali KA dikurang KE ya. Ya.
Berarti untuk yang nilai LNKA-FDD 0-nya langsung masukin dari intercept yang ini, Bu. Bentar dulu. Jadi bingung jadinya. Ibu juga jadi bingung sebentar. Coba stop share dulu Ibu. Share dulu lagi PPT Ibu. Ya. Nah, kalau yang LNCP sama dengan LN ini dikurang, dia rumusnya yang ini nih. Atau masuk aja ke sini langsung nih, CP-nya. Kalau ini di LN kan, nah ini di sini gimana Ibu? Jadi takut salah mulai Ibu, mesti lihat Shargel lagi nih. Jadi coba Tmax tadi dimasukkan ke rumus ini aja. Ya, ada yang ini kita ambil dari intercept. Intercept itu tadi kan LN tuh maksudnya di inverse kan dulu. Jadi rumus yang ini aja Yola. Ini di copy, kemudian yang nilai intercept kita masukkan yang anti LN dari yang apa namanya intercept yang kita dapat ya. Nah, tetap udah CP nih epsilon min K KE dikali T kurang epsilon min K. Coba copy nih Novia. Yola. Ibu stop share ya. Iya, Bu. Oke, sekarang yang jadi rumusnya coba anti-log-kan dulu ini. Anti-log-kan mana dia intercept Yola mana? Dirata-ratakan dulu intercept satunya kan di anti-log-kan ini, anti-lon kan anti-lon. Intercept satunya kan 3,8395 ya. Intercept 2 coba intercept 1 3,8395. Nah, intercept 2 3,8752. Nah, kita cari rata-ratanya, average-nya. Ya, dia harusnya sama itu. Jadi kita rata-ratakan ditambah bagi 2. Rata-rata. Nah, di sini sama dengan average-nya cari di sini. Average. Enggak, sum average ya, average 2 ini. Oke ya. Nah, ini cari antilonnya di inverse kan. E pangkat epsilonnya. Kalau di kalkulator inverse ya. Oke ya. Nah, jadi ini 47. Coba. Mana rumus CP tadi? Cmax. Nah, jadi ini CP sama dengan CP-nya berapa? Kita mau cari Cmax ya. Nah, ini 47. 47, sama dengan G berapa ini? G23 dikali kurung ya. Epsilon dalam kurung epsilon min K-nya itu 0,B21. Epsilon min. Kalau epsilon di Excel langsung E aja, Bu. Itu Ibu enggak ngerti, Ibu. EXP tadi bukan ya? Kenapa? EXP tadi bukan ya epsilon apa eksponensial. EXP tadi untuk antilennya, Bu. Iya, berarti benar. Ini lon. Ini lon seharusnya nih. Ada yang tahu? Ibu pakai Excel itu yang biasa-biasa aja. Kalau epsilon apa ya di Excel ya? Coba ya cari dulu ya, Bu. Tadi Ibu tanya dulu ya.
Udah dapat Yola? Yola coba Kayaknya- cari ini. Hah? Bisa? Kayaknya XP, Bu. Oh, bukan pangkat minus gitu ya? Coba cari di Google fungsi epsilon di Excel gitu. Ya, kecil, kemudian tanda pangkat gitu, pangkat tuh, kemudian min KE-nya. Coba cari di Gini, Bu. dulu. Kecil ya, min baru ke ini ke D berapa ya? B21. Coba dulu ya, kita nyoba. Tutup kurung, dikurang. Minusnya dibikin nih, berarti nih. Minusnya dibikin. Min dikali T. Iya, dikali T. T-nya tadi, iya. Itu. Ya. T-max itu. Betul. Dikurang. E-nya epsilon juga dong. E-nya. E dulu. Pangkat minus. Min. Dikali Enoknya dulu. Kurungnya satu lagi kayaknya. Coba hitung kurung awal sama kurung tutup udah sama enggak? 1, 2, 3, 4. Kurung tutupnya 1, 2, 3. 3 baru. Berarti di sini ada kurung tutup 1 sebelum kurang ini. Ya, kurung tutup lah sebelum kurang itu 1. Oke, coba enter. Enggak bisa. Berarti ya EXP itu berarti itu. Coba EXP lagi. Ada yang ini? Ada yang tahu nggak? Mungkin pernah belajar di SMU atau pintar menggunakan Excel? Silakan dikasih. Nggak bisa ya? Nggak bisa juga, Bu. Waduh, kemarin kita kok bisa ya mencari CMAX? Coba tanya di kelas satu lagi ya, kemarin bisa. Karena mereka pakai log, jadi gini aja, supaya gampang, pakai log. Sebetulnya kan log atau LN sih nggak masalah sebetulnya ya, cuma kesulitannya karena Ibu nggak biasa menggunakan Excel dengan antilon ini, epsilon ini, jadi mesti belajar lagi ya nanti Yola. Kalau Ananda semua anak-anak milenial ini dia cepat belajar sendiri. Coba cari di Google atau di YouTube ada video apa namanya video pembelajaran menghitung LN dan epsilon itu ya. Nah, nanti Yola pelajari, cari di YouTube kan ada biasa itu bagaimana Excel menggunakan Excel untuk fungsi lon dan epsilon ya. Nanti coba kerjakan ya. Tapi intinya sudah dapat CMAX itu adalah konsentrasi pada saat Tmax. Nah, tujuannya apa? Nah, kita akan mencari untuk obat baru. Kita untuk registrasi obat baru itu harus ada uji BA-nya loh, bioavailability, bioequivalency. Dengan Pak Salman udah belajar ya sebelum ini. Nah, bioavailability itu, nah ini tinggal 2 menit lagi, Fahri ya. Nanti kita kalau terputus nanti kita sambung lagi di link yang sama. Nah, bioavailability itu adalah ketersediaan hayati itu adalah laju dan jumlah obat yang sampai ke sirkulasi sistemik. Nah, laju itu terkait kecepatan kan ya, makanya ukurannya Tmax. Jumlah itu terkait kadar ya, maka Cmax. Jadi kita dalam menentukan untuk registrasi obat baru, kita kasih obat kita itu kepada relawan sehat ya dengan jumlah yang sudah ditentukan ya. Nah, kemudian kita ukur kadarnya dalam plasma pasien orang sehat tadi untuk melihat nilai Tmax dan Cmax. Itu bioavailability dari produk yang kita mau registrasi. Kemudian yang BE, bioequivalency, kita harus bisa membuktikan bahwa produk kita, profil Cmax dan Tmax-nya, BA-nya itu tidak atau menyerupai bioekivalen dengan produk yang sudah beredar. Nah, biasanya kita sebut produk inovator. Misal kita mau mendaftarkan, kita produksi paracetamol ya, kita mau mendaftarkan paracetamol, maka inovatornya adalah apa tablet paracetamol yang paling laku di pasaran, misalnya seperti itu. Misalnya Panadol misalnya.
Jadi kalau di benak orang kalau ingat paracetamol apa Paramek misalnya, ya udah Paramek kita kasih pada relawan sehat itu, kita ukur pula Cemax dan Temax-nya nanti diuji statistik ya, dibandingkan antara Cemax dan Temax produk kita dengan produk inovator. Nah, disebut bioekivalen apabila tidak terdapat perbedaan bermakna antara Cemax dan Temax kita dengan Cemax dan Temax produk inovator. Nah, itu baru diizinkan dapat nomor registrasi di Indonesia gitu ya. Jadi di negara manapun seperti itu. Maka obat itu nggak bisa kita uji in vitro aja, tapi justru harus ada uji in vivo sebelum diizinkan oleh badan yang berwenang. Dalam hal ini yang Direktorat Registrasi BPOM. Waktunya udah mau habis nih, Fahri. Udah diperpanjang, Fahri. Ibu izin Bu sebelumnya untuk Cemax saya udah dapat Bu. Oh, udah dapat. Iya, Bu. Loh. Oke, 30. Coba balik ke grafik lagi. Ke tabel. 30,57. Balik ke tabel asli. Oh, Bu, apa kita akhirnya aja yang Zoom ini, Bu? Kita lanjut ke link yang sama, Bu. Ya, 30 masuk akal sebagai Cemax ya. Kenapa? Karena dia paling tinggi di sini 23. Berarti Cemax itu antara jam ke-6 tadi 4,9 ya. Nah, ini agak kurang pas. Jadi memang Cemax-nya itu pokoknya di atas ini. Jadi masuk akal lah ya, logis lah. Jadi kalau habis nanti waktunya Zoom kita nanti gabung lagi ya, join lagi di Zoom yang dikirim Pak Hari setelah ini. Oke, enggak apa-apa, udah betul. Nanti di-share ke teman-temannya gimana